Terima kasih banyak ya Pak. Bapak jadi repot seperti ini. Nggak masalah, Bu. Saya senang untuk membantu. Oh ya Pak, sebelumnya tadi Rena itu menawarkan kami untuk menumpang mobil keluarga Bapak. Jadi jika Bapak berkenan, saya mau mengganti biaya ongkos dan juga biaya jasa pembersihan mobil. Nggak usah, Bu. Nggak usah repot-repot. Nanti bisa orang-orang saya membersihkan. Sekali lagi, maaf. Bukannya saya mau ikut campur, tapi ini lebih dari rasa khawatir saya. Ini Ncus agak susah nih dijawabnya nih. Mungkin karena mereka sekarang kabur, untuk sementara waktu Bu Tanti, Arif sama adik-adiknya itu mungkin aman. Tapi pasti nanti bakal balik lagi terus neror Bu Tanti lagi. Kasihan dong Arif. Ya udah ini kan udah sore. Ncus takutnya Oma khawatir kalau kita belum pulang. Kita pulang yuk. Ayo. Bumi, Nela boleh nanya gak? Boleh. Naila mau nanya apa, sayang? Tante yang tadi pagi itu siapa ya? Kok tante itu bilang kalau dia tantenya Naila. Bukan siapa-siapa. Udah Naila nggak usah hirauin ya. Tapi Bumi, Naila udah. Bumi bilang kan itu bukan siapa-siapa. Jadi sekarang Naila nggak usah tanya-tanyain orang itu lagi ya. iya Bumi. Aku nggak akan pikirin ibu yang tadi pagi. Aku nggak akan pernah menyerahkan Naila pada siapapun. Setelah Angga pergi, cuma Naila yang aku punya. Aku harus waspada terhadap Ibu Ririn itu. Gimana? Udah ketemu kabar soal Raisa? Jawab! Maaf bos, kami belum dapat informasi tentang Raisa. Bodoh. Lu juga? Diri. Diri. Sana. Pak, sepertinya Reza sudah menutup akses untuk Bapak. Dan lebih parahnya lagi, dia tidak menggunakan media sosial apapun. Reza juga sudah tidak tinggal di rumah dia yang lama. Raisa. Kamu gak akan pernah bisa ninggalin aku. Kerahkan semua anak buah untuk cari Raisa di mana. Baik, Pak. Saya akan sebarkan anak buah kita lebih banyak lagi untuk melakukan proses pencarian. Langsung kasih tahu anak buah. Baik, Dan Pak. jangan pernah bawa berita buruk ke saya. Baik, Pak. Sakit giginya. Nyanyi aja yuk. 1, 1, Askara sayang Oma. 2, 2, juga sayang Oma. 3, 3, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih lihat nih. Gigitin apa? Itu Ini gigitin anakmu giginya kayak gatel mau numbuh nih lihat. Jangan digigit-gigitin, sayang. Ya udah mau cuci Makan kok. apa? Ya udah mau cuci biarin. Ih, aduh, Oma nggak ada tisu lagi deh. Taruh. Salim dulu sama Papa. Tut, salim. Salim. Peluk. Tut. Jangan makan gitu, Udah. sayang. Untung udah Makan Mama Cuci udah kasih alkohol Jangan juga, gitu. Ini 70% udah sini, bersih. kotor, sayang. Ya. Persis kayak kamu waktu kecil juga gitu, kalau menunggu gini apa Iya, yang iya, sayang. digigitin. Nah. Kok sepi mah? Rena belum pulang ya? Apa kemana? Sama Mirna? Si Rena sama Mirna izin katanya lihat lahiran Tanti. Lahiran Tanti. Tanti tuh ibu yang kerja di kantin sekolahnya Rena. Oh,
Ya, cerita detail nanti mungkin kamu bisa tanya sama si Rena sama Mirna. Jadi masih di sana ya? Masih di sana. Assalamualaikum. Ya. Sudah datang. Waalaikumsalam. Halo, cucu Oma gimana? Hai sayang. Gimana Ibu Tanti saya? Loh, kok papa tahu? Oma cerita ke papa barusan. Alhamdulillah lahirannya lancar, Pak. Tapi dede bayi harus masuk ruangan kaca gitu. Inkubator, Pak. Inkubator, iya. Ini Ibu Tanti itu yang ibunya teman kamu yang pintar bukannya yang pernah kamu cerita ke papa? Iya, Pak. Aku senang nungguin ibunya Arif, Pak. Iya, tapi sebenarnya kasihan Bu Tantinya, Bu Bos. Kasihan kenapa, Bu Tanti? Jadi Bu Tanti itu terlilit sama debt kolektor. Nah, terus tadi debt kolektor itu datang ke rumah sakit mau menculik bayinya. Bukan mau sih, tapi udah diculik bayinya gitu. Untung gagal, Oma. Oh, maksudnya penculikannya gagal. Iya, Digagalakannya. saya pelintir Bu tangannya Bu. Terus kan ada anak buahnya Pak Riza juga. Memang kalian luar biasa, untung ada kalian. Tapi kabur. Jadi mereka kabur gitu pas kita mau laporin ke polisi Bu. Gitu loh. Aku kasihan sama Arif. Kemarin dia nginep di rumah Miss Raisa. Kontrakannya diacak-acak sama om-om gitu. Oh iya, terus juga sempat datang ke sekolah Bu. Cuman sama anak buahnya Riza itu disuruh pergi karena kan agak meresahkan juga ya di lingkungan sekolah ya. Takutnya kan anak-anak juga pada takut gitu. Rena juga minta tolong ngomong sama anak buahnya Riza gitu. Nanti papa coba bantu ya. Coba deh gimana. Berarti sampai kasihan. datang ke rumah sakit dan sempat menculik ya? Di rumah sakit taruh orang kita satu ya, buat jaga Ibu Tanti itu ya, sama anaknya. Baik, Pak. Begitu saya permisi dulu. Ya, Bu, ya. Mbak, Mir. Opat. Papa emang baik sedunia. Sama-sama saya. Mama, ya, Pak. Apa sih ini? Sini kamu, sini mau Oma. Coba, Sini. lidahnya mana Sini. lidahnya? Iya. Halo, Assalamualaikum, Mbak Mici. Waalaikumsalam, Ren. Kamu lagi di mana? Lagi sibuk nggak? Kalau senggang, saya perlu bantuan kamu. Pengen ketemu. Bantuan apa ya, Mbak? Ya saya pengen diskusi aja sih sebenarnya. Ya tapi kalau kamu ada waktu. Kayaknya masalahnya serius, Mbak. Ya bisa dibilang begitu. Karena saya juga nggak tahu harus cerita sama siapa selain kamu. Ya, insya Allah saya pasti bisa bantu, Mbak. Tapi mungkin setelah saya beres kerja ya, Mbak. Oke, boleh? Kita ketemuannya mau di mana, Mbak? Cafe deket kantor kamu juga boleh kok. Coba nanti saya kabarin lagi ya. Oke, kalau gitu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu udah datang dari tadi apa baru? Udah lumayan sih, Pak. Udah lumayan. Papa mau nanya-nanya sama kamu. Soal tadi ketemuan sama Ibra. Gimana? Ya, semua baik-baik aja kok. Nggak ada apa-apa, aku ngobrol-ngobrol santai aja sama dia, Pak. Dia nanyain soal masa lalu aku, apa aku dekat sama cowok, atau gimana ya, aku jawab semuanya aja dengan jujur. Jujur tapi punya maksud tertentu? Ya aku jujur aja kalau aku emang sempet deket sama beberapa cowok. Dan aku juga pernah nikah juga. Aku punya anak. Ya kayak gitulah, Pak, aku cerita semuanya. Terus reaksinya Ibra gimana? Berubah. Beneran berubah. Ya iya bisa. Apalagi dia dengar cerita kamu tentang kamu pernah ya itulah masa lalu ya. Pastinya dia langsung berubah. Ya gimana ya, emang salah aku jujur sama dia. Ya oke, mungkin awalnya dia
Dia ngomong sama aku kalau dia akan terima cewek seperti aku, masa lalu aku. Tapi aku yakin banget kalau di dalam hatinya itu dia nggak suka. Pasti orang akan suka sama kamu. Cuman apa yang kamu ceritakan sama dia itu terlalu cepet, nak. Ya tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Lagian papa kenapa sih nggak cerita sama aku soal ini? Biasanya papa cerita loh sama aku. Iya, papa sebelumnya papa minta maaf sama kamu. Papa belum cerita, papa nggak sempat cerita. Tapi papa balik nanya sama kamu. Emangnya kamu mau kalau papa kenalin kamu sama orang-orang? Bukannya aku nggak mau, Pak. Cuma aku belum siap. Aku belum siap aja membuka hati aku untuk orang lain. Aku bisa kok, Pak, cari jodoh aku sendiri. Emang Papa nggak percaya apa? Oh, enggak. Papa percaya kok. Papa percaya. Papa cuma mau lihat kamu bahagia, nak. Papa mau lihat kamu senang. Ya. Maaf kalau cara papa salah. Tapi niat papa baik. Tujuannya kamu bahagia. Sebetulnya, papa tahu kenapa kamu begini. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kamu yang mungkin membuat kamu jadi malas, jadi enggan mulai hubungan lagi sama orang lain. Papa paham sih, nak. Ya udahlah, Pak. Intinya Papa doain aja supaya aku bisa cepat dapat jodoh sendiri aja. Ya, Papa kan selalu mendoakan kamu kok. Ini bukan ide siapa-siapa. Ya, kalau kamu bertanya-tanya, ini ide Papa. Papa tadi mau minta bantuan Bu Rosa. Mungkin Bu Rosa ada kenalan siapa. Tapi waktu Papa telepon beberapa kali nggak diangkat, terus Tante Rana ternyata nelpon dan akhirnya ya Papa cerita sedikit dan dia ada teman-teman yang dia kenal. Gitu. Ya udah Papa bersih-bersih dulu, kamu jangan lupa sholat ya. Maafin Papa ya kalau bikin kamu kesel. Ya. Papa sampai ngotot gitu. Apa iya demi gue? Atau ini memang hanya akal-akalan Tante Rana aja? Supaya bisa sama Papa terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Miss Raisa, Bu Tanti. Ini ada Pak Al mau ngomong sama Bu Raisa. Oh, baik. Halo, Assalamualaikum Pak Al. Waalaikumsalam, Miss Risa. Maaf, sebelumnya saya bukannya mau ikut campur, tapi ini lebih kepada kekhawatiran saya. Soal apa ya, Pak? Iya, jadi Rena tadi sempat cerita sama saya mengenai kejadian Ibu Tanti yang ada di bidan. Saya agak khawatir kalau misalkan orang-orang penagih utang itu datang kembali untuk menemui Ibu Tanti. Makanya saya menaruh orang-orang saya di sana untuk menjaga. Supaya ketika orang-orang penagih utang ini kembali lagi, bisa ada yang menjaga Ibu Tanti lah di sana. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Pak. Bapak jadi repot seperti ini. Nggak masalah, Bu. Saya senang untuk membantu. Oh ya, Pak. Sebelumnya tadi Rena itu menawarkan kami untuk menumpang mobil keluarga Bapak. Jadi, jika Bapak berkenan, saya mau mengganti biaya ongkos dan juga biaya jasa pembersihan mobil. Nggak usah, Bu. Nggak usah repot-repot. Nanti bisa orang-orang saya membersihkan. Sekali lagi, maaf, bukannya saya mau ikut campur, tapi ini lebih dari rasa khawatir saya.